Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, atau minggu terakhir sebelum kita memasuki Pekan Suci. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Kutipan panjang ini mengisahkan peristiwa Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus setelah dia mati. Yesus sengaja tidak datang ketika mendengar Lazarus sakit. Yesus menunggu saat yang tepat untuk datang ke Betania. Pada waktu itu, Yesus sedang menyingkir karena banyak orang Yahudi yang ingin merajam dia. Dan itu belum tiba saatnya. Maka Yesus menyingkir dari mereka. Ketika Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sakit dan kemudian meninggal, Yesus sengaja tidak langsung berangkat. Dalam percakapan dengan saudara-saudara Lazarus, nampak di situ bagaimana mereka mengharapkan sekali andai kata Yesus ada di situ, saudaraku tidak akan mati, Lazarus tidak akan mati. Tetapi Marta dan Maria mengungkapkan mereka percaya bahwa Lazarus tidak akan mati, tetapi akan hidup. Permenungan mengenai kematian menjadi permenungan setiap orang, baik itu direnungkan bersama-sama dalam kelompok maupun secara pribadi saat kita masing-masing harus berhadapan dengan peristiwa kematian diri kita. Kematian tidak bisa dihindarkan. Kematian harus disambut. Bagi Yesus, saat kematian sudah dekat, tetapi belum tiba. Maka peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus menjadi sebuah prolog yang mana pada saatnya nanti ketika Yesus wafat dan bangkit, dia juga akan membawa semua orang yang percaya kepadanya untuk bangkit. Lazarus menjadi salah satu contoh yang sudah menjadi percaya sebelum peristiwa kebangkitan itu sendiri terjadi. Maka ketika Yesus datang ke makam Lazarus, dia minta supaya pintu makam dibuka. Dan Lazarus kemudian dipanggil oleh Yesus dari dalam makam. Lazarus, mari keluar. Sekali lagi kita ingat bacaan minggu yang lalu ketika Yesus menyembuhkan orang buta. Orang yang berada dalam kegelapan berjumpa dengan sang terang, yaitu Yesus sendiri. Dan dia kemudian dapat melihat terang.
Demikian juga Lazarus. Lazarus berada di dalam makam yang gelap, tidak ada pengharapan. Sebelum peristiwa kebangkitan Yesus, semua orang berpandangan bahwa kematian adalah akhir segala-galanya. Kematian adalah saat manusia masuk ke dalam Sheol. Sheol adalah dunia kematian, di mana hanya ada kegelapan, di mana tidak ada satu titik terang pun. Namun berkat kebangkitan Kristus, paham pengertian mengenai kebangkitan tumbuh dan berkembang dalam diri manusia. Iman akan kebangkitan dimulai saat Yesus bangkit. Dan peristiwa Lazarus yang dibangkitkan adalah pengharapan yang ditawarkan kepada semua orang. Maka ketika Yesus memanggil Lazarus, Lazarus pun datang. Lazarus mendekati Yesus, Sang terang, Sang firman yang menjadi manusia, terang yang datang dari Allah. Lazarus adalah dia yang percaya. Dan setelah Lazarus datang kepada Yesus, dilepaskan ikatan-ikatannya, kemudian dia pergi. Menarik sekali bahwa Yesus tidak membuat dialog dengan Lazarus. Tidak ada percakapan sama sekali. Setelah ikatan-ikatan yang dilepaskan dari Lazarus dibuka, Yesus membiarkan dia pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Artinya apa? Lazarus sudah percaya dan dia sekarang memasuki dunia yang baru, hidup kekal. Biarlah dia pergi ke sana. Jangan ditarik lagi, jangan diikat lagi. Ikatan-ikatan maut yang membelenggu sudah dilepaskan oleh Yesus. Dan sekarang dia memasuki hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang dijanjikan oleh Yesus Sang Terang, Putra Manusia. Dan itulah yang nantinya menjadi peristiwa sukacita bagi kita di hari Paskah, karena kita menemukan pengharapan terwujud dengan kebangkitan Kristus. Kristuslah Sang Terang yang membawa kehidupan baru, yang membangkitkan kita dari kegelapan makam. Semoga iman akan kebangkitan ini menumbuhkan selalu pengharapan dalam diri kita masing-masing, bahwa hidup kita menuju Allah bukan berhenti kepada kematian. Selamat menyambut Paskah. Tuhan memberkati.